Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Ba'da na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala habibuna wa safiuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'jazun nas man ajaza 'anid du'a wa abkhalun nas man bahila bis salam. Alhamdulillah, nama calon-calon ratu surga yang dirahmati Allah SWT. Calon, iya, pengen jadi ratu enggak? Pengen jadi ratu surga, mestinya dunia disibukkan dengan amalan-amalan yang jalannya menuju surga. Ulama katakan, di dunia ini secara umumnya manusia ini telah diberi akal oleh Allah SWT, ada pula diberi nafsu. Kalau nafsu yang ada dalam diri manusia semasa di dunia ini, bagaimana nafsu ini diinjak, dikekang, itulah baru orang cerdas. Siapa orang cerdas? Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang cerdas ini orang yang mau nginjak hawa nafsunya dan mau beramal untuk persiapan setelah kematian. Sadar maut pasti akan datang. Dan kita belum ada yang dapat sertifikat 100 tahun lagi masih hidup, enggak ada. 10 tahun pun enggak ada. Bahkan sehari aja enggak ada yang dapat sertifikat kamu masih dapat kesempatan 1 hari. Ada yang punya sertifikat? Enggak ada. Artinya kita enggak tahu kapan maut akan datang. Kalau maut akan datang, ya udah jelas bekalnya yang terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita mau pergi, kalian dari sini kalau pergi ke Jamtos saja misalkan, ke swalayan dekat situ, perlu bekal enggak? Perlu. Enggak ada bekal, dari sini mau jalan kaki. Di sana enggak beli apa-apa, cuma nengok doang. Maka ke situ aja perlu bekal. Kalau ke Jakarta perlu bekal enggak? Perlu. Tahu standarnya kalau ke Jamtos ini 100.000 cukup, ke Jakarta paling enggak 1 juta kan gitu. Apalagi kalau mau ke Java, kayak kiai kita lagi di mana? Lagi di Jawa. Ke Jawa perlu bekal enggak? Perlu. Enggak bawa bekal gimana? Nasib di perjalanan, nasib di sana. Kalau perlu justru malah bawa bekal yang banyak, yang baik. Mungkin secara gambaran sekarang bekalnya adalah uang. Makin banyak makin bagus. Di sana bisa berbagi-bagi, bisa menyenangkan dan lain sebagainya. Perginya ke Mekah jauh lebih banyak lagi persiapannya. Ke Amerika jauh lebih banyak lagi. Itu pun pergi yang masih mau pulang lagi, yang ada durasinya berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Coba bayangin perginya ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Perginya enggak pulang lagi. Dan menjadi penentu di sana antara senang dan susahnya kita. Kalau senang, lautan kesenangan. Kalau susah,
lautan dalam kesusahan. Naudzubillah min dzalik. Berarti ke akhirat perlu bekal enggak? Sangat-sangat perlu bekal. Maka bekal menuju akhirat udah dipesani, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka khatib tiap pekan, tiap Jumat naik mimbar mesti mewasiatkan takwa. Kalau nggak ada wasiat takwa nggak sah dalam khatibnya. Indah Safiyah. Maka masya Allah perlu, sangat perlu. Maka membicarakan masalah takwa, sehingga nanti ada dalam hati kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru orang cerdas. Siapa? Man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang mau ngekang hawa nafsunya dan mau beramal persiapan untuk setelah mati. Dan Allah berikan akal dalam diri manusia. Sifatnya akal ini apa? Ulama katakan kita punya akal ini suka niru-niru. Paham meniru-niru itu? Kalau kita jalan nengok ada bangunan yang megah, maka pikir ya kalau saya punya uang mau bikin bangunan yang kayak gitu. Itu namanya nih jalan-jalan nengok ada yang naik motor nampaknya enak kali, pengen niru-niru kayak gitu. Ada pasangan suami istri nampaknya romantis kali. Kalau yang perempuan nengok laki-lakinya, yang laki-laki nengok perempuannya, kok cantik kali, atau kok ganteng kali. Pengen niru-niru, bagaimana saya punya pasangan yang ganteng itu, punya pasangan yang cantik kayak gitu. Sifatnya suka niru. Ada nampak orang karena dengan membawa uang yang banyak itu seolah-olah bisa menyelesaikan masalahnya, seolah-olah bisa terturuti apa keinginannya. Maka akal gitu juga pengen niru-niru bagaimana saya punya uang yang banyak. Seperti itu. Nengok santri, nampaknya senang dan sukses kalau dia hafalannya lancar, kalau dia mutqin, kalau dia jadi pemecah rekor, maka pengen niru hal-hal yang seperti tadi, entah melirik dalam jabatan, kekayaan, kemegahan, keistimewaan. Ini enggak menjadi tolak ukur keselamatan, kesenangan, kebahagiaannya hamba-hamba seperti kita di alam yang akan mendatang. Tapi ada meniru yang dibenarkan. Meniru apa? Meniru sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang disabdakan kita tiru. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena Nabi ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya enggak asal kan? Maka ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ma dhalla sahibukum, kawan kamu, yakni baginda Nabi Muhammad ini bukan orang yang sesat, bukan orang keliru. Dia enggak ngomong kecuali yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang beliau sabdakan dalam kajian yang kita kaji kali ini, a'jazun nas man ajaza 'anid du'a. Manusia yang paling lemah. Siapa manusia paling lemah? A'jazun nas man ajaza 'anid du'a. Catat. A'jazun nas man ajaza 'anid du'a. Paling lemah-lemahnya manusia ini manusia yang lemah dari berdoa. Kita sadari
Doa ini apa modalnya? Secara adabnya dengan kiblat doa ini kan di langit. Ya kan sering kita dengar kiblatnya orang sholat ke Ka'bah, kiblat doa ke langit. Maka dengan menadahkan tangan. Kita kalau angkat tangan berat nggak? Berat nggak? Yang kalian coba angkat tangan. Angkat, berat nggak ngangkat tangan itu? Andai kata berat, udahlah cari kursi sangga gitu. Ada orang yang dodos tahan berjam-jam, 1 jam, 2 jam, ada yang berangkat pagi sampai siang. Kuat nggak? Tahu dodos? Ada yang kadang tambah lagi habis zuhur sampai sore. Ada yang tambah lagi kadang sampai mendekat maghrib sana baru. Kuat, dodos. Kuat. Kalau di Jawa ada namanya orang ngerajam, motong tembakau. Yang dibawa di gobang dari besi itu beratnya bukan cuma 0,5 kilo aja, kadang lebih berat lagi. Berapa lamanya? 1 jam, 2 jam, bahkan kadang ada yang kuat mulai setengah malam sampai pagi. Malam motong gini kuat. Padahal bawa benda, padahal mengeluarkan tenaga. Tapi coba kalau Ustaz tanya di depan kalian saja, nggak usah sampai kemana-mana ya, yang angkat tangan sampai 1 jam, ada nggak, pernah nggak nih? Artinya berdoa. Ini kan lagi membincangkan siapa sebenarnya manusia paling lemah. Orang yang paling lemah bukan berarti yang stroke nggak bisa, bukan di situ. Orang yang lemah ya itu yang angkat 10 kilo aja sudah ngos-ngosan, bukan itu. Manusia yang lemah ya itu makan aja sedikit, jalan aja sengkoyoran, bukan itu. Ternyata yang disampaikan a'jazun nas man ajaza 'anid du'a. Manusia yang paling lemah atau paling lemah-lemahnya manusia ini orang yang lemah dari berdoa. Jadi Masya Allah, perbandingan tadi ya, yang mungkin angkat dodos atau egrek atau membawa angkong 1 jam 2 jam bahkan pagi sampai siang sampai sore pun kuat. Ada yang kuat kan? Pernah nengok kan? Kuat nggak? Kadang sampai sore ditanya, Pak kok baru pulang? Iya, habis lemburan atau ada borongan. Dari tadi pagi kerja? Iya, kuat lah. Tapi kalau ditanya coba, Pak pernah angkat tangannya berdoa 1 jam saja? Siapa yang kuat di sini? Angkat tangan, ya Allah. Mintanya apa? Kalau kalian mintanya apa biasanya? Minta suami yang ganteng? Atau minta apa? Ilmu manfaat harus itu ya. Minta diberi rezeki ilmu yang manfaat. Pandai, mudah, ngapal Qur'annya misalnya. Doa, coba ada di sini yang pernah doa 1 jam. Kuat nggak tangan kalian kalau ngangkat 1 jam tuh? Nggak kuat aja. Bapak kalian dodos ngegre berjam-jam aja kuat. Kalian suruh gini aja, kuat nggak? Nggak usah 1 jam. Ustaz tanya aja yang di depan mata Ustaz nih. 1/2 jam. Pernah nggak kalian angkat tangan kosong, nggak usah bawa apa-apa, bermunajat berdoa kepada Allah 1/2 jam? Pernah nggak? Nggak ada. Pernah nggak 1/2 jam? Doa ini adalah ulama katakan doa muhul ibadah. Doa ini adalah otaknya ibadah. Doa ini adalah otaknya ibadah. Nggak pakai doa, sombong kali.
Kita ini manusia yang penuh, yang banyak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyombongkan karena udah kuat, karena udah pandai, karena udah cerdas, sehingga gak doa lagi. Jangan. Banyak berdoa. Kata ud'uni astajib lakum. Doa, bahkan dalam segala bidang, bahkan dalam kehidupan kita, dari bangun tidur, mau makan, mau jalan, mau kerja, mau tidur, mau silat, mau apa, apalagi mau sholat, apalagi mau baca Quran, banyak dikawani dengan masalah doa. Ini perlu belajar. Kita semua perlu belajar. Artinya dengan memperbanyak doa, sedikit-sedikit doa, habis wudu doa, habis makan doa, bangun tidur doa, mau habis belajar doa. Biar kita nggak termasuk orang yang paling lemah. Ajazun nas man ajaza an doa wa abkhalun nas man bahila bisalam. Siapa manusia yang paling bakhil? Siapa manusia yang paling bakhil? Baginda Nabi yang bersabda, yang mesti kita tiru apa yang jadi wejangan-wejangan dari beliau. Abkhalun nas man bahila bisalam. Paling bahilnya manusia, meditnya manusia, ini orang yang bakhil dengan masalah salam. Apa beratnya? Assalamualaikum. Jawabnya gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini nyontohkan aja. Berat enggak? Apa hukumnya salam? Apa? Sunnah. Apa hukumnya salam? Apa hukumnya jawab salam? Ada fardu kifayah juga bisa. Kalau minimal salah satu, syukur semuanya. Apa beratnya assalamualaikum? Oh, ini mendoakan. Dan ini masya Allah, memang dianjurkan. Kalau kita kok bakhil dengan salam, jadi salam ini sebenarnya baik sama yang dikenal dan enggak yang dikenal. Sebenarnya budaya aja. Sebagian daerah ini sudah ada budaya menyapa. Monggo mbah, nih monggo. Nyapa. Apa bedanya tinggal ganti assalamualaikum. Udah kayak di sinetron aja, sedikit-sedikit salam. Bukan itu mengamalkan amal agama. Disyariatkan memperbanyak salam. Kalau kok bakhil dengan salam, maka termasuk manusia yang bakhil. Maka kalau seorang ini bakhil, sebenarnya bakhil ini untuk siapa? Untuk siapa bakhil itu? Yang kalian tahu bakhil ini untuk siapa? Wa may yabkhal fa innama wa may yabkhal, siapa saja yang bakhil sebenarnya yabkhalu an nafsi. Jadi seorang yang bakhil sebenarnya bakhil pada dirinya aja. Wallahu ghaniyyun 'anil wa antumul fuqara. Allah ini maha kaya, kalian yang fakir. Bukan berarti kalau kita ini menjalankan agama menguntungkan Allah, seolah-olah kayak transaksi lagi berdagang dengan Allah, semakin kita taat berarti Allah semakin untung ya. Kalau kita maksiat rugilah Allah. Enggak ada. Enggak seperti itu. Kita mau jadi ahli taat, mau jadi ahli maksiat, Allah tetap mulia. Allah tetap mulia. Dan kemaksiatannya kita enggak mengurangi akan kemuliaan Allah, ketaatan kita enggak menambahi akan kemuliaan Allah. Intinya apa? Allah tetap mulia. Tapi kalau kita kok sempat enggak taat, jadi ahli maksiat,
sempat kita jadi orang yang bakhil. Siapa yang bakhil tadi? Orang yang bakhil dengan masalah salam. Kalau udah terbudaya enak. Kalian jumpa mau masuk kelas maka assalamualaikum. Assalamualaikum sambil senyum. Assalamualaikum. Enak kan? Biasakan, budayakan banyak senyum. Banyak senyum tuh berarti banyak sedekah. Iya, tabassumuka ala wajhika laka sedekah. Karena mau banyak sedekah uang enggak punya, mau sedekah makanan-makanan enggak ada, mau sedekah apa? Terpaksalah paling enggak dengan senyumannya, kan gitu. Walaupun pakai cadar, senyum, nampak enggak? Nampak senyum. Senyum nampak? Senyum. Iya. Oh, yang cemberut nampak enggak kira-kira? Nampak juga walaupun pakai cadar kan, kecuali pakai burdah mungkin enggak nampak ya. Ini yang senyum, yang cemberut entah mau apa di dalam. Maka kita budayakan, termasuk di antara bisa menghilangkan penyakit-penyakit di dalamnya adalah pandai bersenyum. Apa beratnya ngangkat bibir? Berat nggak ngangkat bibir tuh? Tapi nggak semuanya orang bisa. Oh, masya Allah, adanya yang cemberut aja, masya Allah. Jadi orang yang banyak senyumnya, meskipun maka tanamkan kata ulama ini apa? Zayyinil hayat bil farah walau fil marad. Zayyinil hayat bil farah walau fil marad. Hiasi hidup kamu dengan kebahagiaan meskipun kamu sebenarnya ada dalam kesakitan. Sebenarnya ya Allah, kalau ingat utangnya banyak, kalau ingat masalah ini, masalah itu, masalah ini bertumpuk-tumpuk murokab masalahnya. Tapi di hadapan umum masih bisa senyum-senyum, masih bisa terhibur dengan kata-katanya, santunnya, ngobrolnya, pergaulannya. Maka tanamkan zayyinil hayat bil farah walau fil marad. Hiasilah hidup kamu dengan kebahagiaan walaupun kamu sedang dalam penderitaan. Hadis yang pertama telah kita baca, ajazun nas man ajaza 'anid du'a wa abkhalun nas man bahila bisalam. Paling lemahnya manusia adalah manusia yang lemah dari doa. Paling bakhilnya manusia adalah manusia yang bakhil dengan salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sekarang dalam hadis yang sehubungan diawali dengan Hamzah ini ada kalimat u'budur rahman wa ut'imut ta'am wa afsus salam tadkhulul jannata bisalam. Pengen masuk surga dengan selamat? Pengen enggak? Ada orang untuk mendapatkan atau sampai kepada suatu tujuan tapi dengan susah payah. Paham maksudnya? Sebagian ada di antara kaum Ustaz ini pengen muncak gunung. Maka untuk mencapai titik maksud yang dituju ini puncaknya gunung. Datangnya ke sana, jalannya bukan jalan yang mudah. Bahkan kadang ada tebing, ada jurang, ada jalan yang semak-semak, kadang jumpa hewan yang ganas juga. Sampai apa? Tujuannya puncak gunung. Ada yang pernah puncak gunung? Ada? Ada enggak? Di sini, di mana? Kerinci sana. Ke puncaknya gunung, pengen nengok indahnya alam katanya.
nengok kanan, kiri, sana sini kayak gitu aja. Tapi mencapai satu tujuannya itu dengan susah payah. Ada orang yang bertujuan ke suatu tempat tapi dengan cara mudah kali. Anggap saja kalian mau kemana? Ke Monas, ke Jakarta, dengan fasilitas yang ada. Apa? Baru keluar dari pintu rumah udah disediakan Pajero, Fortune, apalagi itu Alphard misalnya. Oh masalah. Atau naik motor lah minimal. Lumayan kan? Ke bandara. Dari bandara udah naiknya apa? Citylink, Batik, Garuda, udah sampai Jakarta. Di Jakarta baru turun dari bandara dan dijemput apa? Grab, apa? Ya udah. Ini sampai Monas ternyata dengan mudah, dengan enak, dengan nyaman. Perasaannya kayaknya cuaca panas sekali, tapi dalam mobil AC, wangi, empuk. Bisa nggak mencapai tujuan dengan tanpa susah payah? Ada yang menuju satu tujuan dengan sangat susah payah. Kita semua pengen masuk surga, betul? Pengen nggak? Masuknya pengen dengan selamat. Kalau perlu masuk surga tanpa hisab. Apa resepnya biar masuk surga dengan selamat? Apa resepnya? Maka perhatikan riwayat ini, u'budur rahman at'imut ta'am afsus salam. Berarti berapa? Ada 3 paket. Berarti ada 3 langkah. Langkah pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu umum. Semua perbuatan, semua perkataan yang menunjukkan sebagai hamba Allah itu bagian ibadah. Meskipun bentuknya membuang duri dari jalan, apalagi duduk-duduk dalam majelis ilmu agama seperti ini, apalagi bentuk sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Kalau dalam amalan-amalan itu atau dalam kata-kata itu atau dalam ahwal itu menunjukkan sebagai hamba Allah, itu adalah ibadah. Kita suruh mengabdikan diri kepada Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, beribadah kepada Ar-Rahman. Yang kedua, at'imut ta'am, suka ngasih makanan. Jangan pelit dengan makanan. Satu gambarannya, santri misalkan dapat kiriman dari orang tua, dapat paket 1 kerdus misalkan. Siapa contohnya misalkan? Si fulan misalkan, siapa? Saudari kita Sambil itu siapa? Di grup masuk, dapat paket, silahkan ambil di mana? Kosong. Oh, apa yang dibuat? Sebagai manusia yang ingin masuk surga dengan keselamatan, misalkan satu maka yang dibuat setelah menyibukkan diri mengabdikan kepada Ar-Rahman, suka berbagi makanan. Memang orang tua buatkan untuk kita, ya gak semuanya kita kasihkan lah. Mungkin setengahnya, mungkin seperempatnya, atau mungkin seberapanya. Andai kata dikirimi roti 10 bungkus, 1 pun gak ada kasih lah, keterlaluan kali kan. Udah begitu dapat langsung diambil semua, lari semua, masukkan ke lemari. Makan pun kalau gak ada kawan, atau sudah gak ada kawan pun, kalau perlu malah masuk ke lemarinya baru makan. Masya Allah. Perlu tanamkan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Bakhil ini ya udah sebenarnya baik terhadap dirinya nanti malahan.
Tapi kalau kita kok Masya Allah mau berbagi, walaupun cuma satu yang kita makan, yang lain masukkan. Seleb ini adalah memang amanah orang tua, suruh makan target 2 minggu, apalagi 1 bulan, berarti mesti perlu hati-hati kan. Masukkan rapi. Sebagian ada, atau mungkin punya kawan yang biasa satu nampan, maka tampakkan taruh di tengah nampan, walaupun satu gorengan, 2-3 makan bareng-bareng. Oh, belajar jadi orang yang suka berbagi masalah makanan. Orang berbagi, keberkahan nanti nampak. Nanti di pesantren sudah biasa sering suka berbagi, ketika pulang Allah amanahkan banyak rezeki, nanti akan terbawa suka berbagi juga. Inilah yang dikenal dengan orang dermawan. Sifat yang bagus bukan? Bagus. Maka perlu dilatih dari sekarang. Kapan mulainya? Ya sekarang nih, udah saatnya mulai. Kapan kita ada rezeki suka berbagi. At'imu ta'am. Terus satu langkah lagi apa? Afsus salam. Tebarkan salam. Jumpa kakak kelas, assalamualaikum. Ya tapi jangan keterlaluan. Sekali jumpa salam terus bikin repot aja kan. Ya tahu kondisi lah. Kita lewat ada yang nampak assalamualaikum. Jangan salah alamat. Kalau ada cowok aja mau salam, tapi kalau sama cewek nggak mau salam. Ini kan kasus kan. Saya sengaja habis ini mau amalkan. Nanti kalau saya keluar dari masjid ini, ada bujangan yang duduk di tangga, saya akan assalamualaikum. Jangan salah alamat, diluruskan juga. Maka artinya amal agama mesti pakai ilmu. Man arada dunya alaihi bil ilmi, man arada al akhirah alaihi bil ilmi, man aradahuma ya tetap alih bil ilmi. Pengen dunia aja pakai ilmu, pengen akhirat mesti pakai ilmu. Pengen dua-duanya, dunia dapat akhirat dapat, mesti pakai ilmunya. Baru ada fi'il amr butuh jawaban. Ubudur Rahman, ibadalah kepada Ar-Rahman. Atimu ta'am, memberilah makanan. Afsus salam, tebarkanlah salam. Baru jawabannya tadkhulul jannah bisalam, maka kalian semua akan masuk surga dengan salam. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi huwa habibul ladzi turja syafa'atuh di kulli yawmi minal awwali muqtadim ya Rabbi bil Mustafa badnik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij anna. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.